This call is now being recorded. Ya, oke. Hari ini Ibu mau memperkenalkan tentang pembelajaran kita di agribisnis pembibitan dan kultur jaringan tanaman. Ya, sebelumnya perkenalan dulu, mungkin ada yang belum kenal sama Ibu ya. Nama Ibu Celia Virgia Rahmawati, biasanya dipanggil Bu Seli. Nah, Ibu pengampu mata pelajaran agribisnis pembibitan kultur jaringan, kemudian manajemen pertanian dan produk kreatif dan kewirausahaan ya. Untuk 11 PPT ya kita baru ketemu di pertemuan pertama karena Ibu tidak mengajar kelas 10 ya, Ibu mengajar di kelas 11 dan kelas 12. Oke, untuk pertemuan pertama Ibu akan menjelaskan tentang kontrak belajar dulu. Oke. Ini untuk kontrak belajar, apa sudah terlihat di layar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Jadi untuk kontrak belajar di agribisnis pembibitan dan kultur jaringan, ya itu materinya untuk semester 1 ada 8 KD. Nah, di sini ada 8 KD. Yang pertama itu KD-nya tentang menganalisis teknik perencanaan pembibitan tanaman. Nah, di sini ya perencanaan pembibitan. Namanya perencanaan itu nanti kalian akan belajar tentang bagaimana caranya membibit mulai dari persiapannya, alat bahan, kemudian langkah kerja sampai praktik. Nah, karena masih kondisi pandemi, jadi untuk praktik perencanaan pembibitan biasanya Ibu tugaskan untuk praktik mandiri di rumah. Ya. Untuk praktek mandiri di rumah, mohon tidak menyulitkan ibu bapaknya gitu ya. Nanti minta, Bu beliin ini, Bu beliin benih, Bu. Nanti beliin polybag, Bu beliin sekop, dan lain-lain ya. Nggak usah ya. Jadi untuk teknik perencanaan pembibitan, nanti kalian akan ibu suruh untuk mengeringkan tanaman atau buah yang ada di rumah, buah tanaman sayur seperti cabai dan juga tomat ya. Nanti bisa kalian keringkan, kemudian kalian tanam secara konvensional dan sederhana gitu ya. Kalau misalkan ada pupuk di rumahnya, silakan pakai pupuk. Ya, kalau misalkan ternyata adanya pupuk cair, oke, pakai pupuk cair dan sebagainya. Ini teknik perencanaan pembibitan tanaman. Nah, yang kedua yaitu tentang K3 produktivitas benih ya, secara vegetatif nanti kita belajar ada yang namanya generatif dan ada yang namanya vegetatif. Gitu. Ini Ibu jelaskan materi secara umum dulu ya. Apa aja yang mau kita pelajari. Kemudian menganalisis teknik penyiapan tempat pembibitan. Nah, tempat pembibitan ini nanti juga akan Ibu jelaskan bagaimana, Bu, kalau misalkan tanaman padi itu disemainya di mana ya? Kemudian tanaman buah dan tanaman lain sebagainya. Nah, ini tempat pembibitan itu biasanya berbeda-beda tergantung dari jenis komoditasnya. Nah, lanjut yaitu teknik penyiapan media. Nah, karena tadi sudah tahu rencananya, step-stepnya seperti apa, kemudian tahu alat bahannya seperti apa, vegetatif K3-nya seperti apa, lanjut ke teknik penyiapan media tanamnya. Nah, di sini ada media tanam, apakah itu dari sekam, tanah, pupuk kompos, kenapa perbandingannya harus 1:1:1, kenapa nggak 1:2:1, dan lain sebagainya, akan dijelaskan di penyiapan media tanam. Kemudian KD 3.7 yaitu pembiakan secara vegetatif. Nah, ini sudah dalam produksi benih secara vegetatif.
Nah, bedanya apa kalau kita produksi benih sama produksi buah atau sayur? Nah, nanti kita belajar di sini ya. Sampai ke KD terakhir yaitu pemeliharaan bibit. Nah, jadi nanti ketika Ibu menyuruh untuk praktik mandiri di rumah, nih menanam bibit kalian atau benih, nanti dianalisislah di teknik pembibitan dan pemeliharaannya. Nah, apakah pupuknya itu sudah cukup atau belum? Atau Bu, kena serangga ini Bu, kenapa kena serangga? Kamu tahu dari mana ada serangga? Seperti itu nanti dianalisis di teknik pemeliharaan bibit. Ya, sampai materi ke KD 3.8. Itu untuk materinya. Kemudian di penilaian itu ada 3 ya, penilaian ulangan harian, tugas maupun UAS atau UTS. Itu kemudian penilaian selanjutnya ada diskusi dan praktik mandiri, serta keaktifan dan kehadiran ini sebagai nilai tambah, begitu ya. Kemudian aturan belajar kewajiban antara siswa dan guru. Kewajiban siswa yang pertama melaksanakan pembelajaran daring sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah. Oke, poin 1 bisa disepakati? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, oke. Lanjut ke poin 2, yaitu absensi secara daring dilakukan sebelum pembelajaran dan melalui tugas ataupun hal lain yang diberikan setelah penyampaian materi ya. Poin kedua bisa sepakat? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Baik, lanjut ya. Poin 3, setiap siswa mengerjakan sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan, serta pengumpulan sesuai waktu yang sudah diberikan. Poin ketiga, sepakat? Sepakat, Bu. Iya, Bu. Oke. Note atau catatan di poin ketiga, bila kalian terkendala submit tugas karena kuota dan lain sebagainya, tolong kalian beritahu Ibu. Tuh ya, Ibu akan beri kelonggaran untuk submitnya, ya. Asalkan kalian ada bukti, ya, kalian beritahu Ibu, Bu, saya kuotanya habis, Bu, saya jadi belum beli kuota, jadi saya belum bisa submit, gitu. Nah, nanti Ibu reschedule kalian submitnya kapan, kayak gitu ya. Baik, Bu. Untuk poin keempat, siswa harus mentaati serta melaksanakan kontrak belajar sesuai dengan kontrak belajar yang tertulis pada lembar ini. Gimana? Poin keempat, sepakat? Sepakat, Bu. Sepakat. Bu. Sepakat ya, oke. Lanjut ke kewajiban guru. Nih, kewajiban guru itu guru harus mencetak kehadiran setiap kali proses pembelajaran daring dilakukan. Yang nomor 2, guru wajib memberikan pelajaran sesuai dengan jadwal. Oke, jadi nanti kalau poin kedua, nih kalian bisa tuntut ibu kalau misalkan Bu Seli nggak masuk kelas, gitu ya. Nah, di sini maka harus ada pemberitahuan serta diskusi terlebih dahulu. Jadi nanti kalau Ibu nggak bisa ngajar, Ibu akan beritahu dan Ibu akan reschedule atau schedule ulang, gitu ya, kalau Ibu tidak bisa masuk. Nah, poin ketiga yaitu guru wajib memproses nilai siswa dengan proporsi sebagai berikut: tugas 20, UH 20, UTS 20, UAS 30, dan keaktifan 10%. Oke, dibuat Jakarta Juli 2021. Sepakat ya? Sepakat, Bu. Sepakat, Bu. Sepakat, Bu. Sepakat, Bu. Oke, ya, di pelajaran Ibu, ya, Ibu maunya kita sersan, serius tapi santai. Kalian boleh makan, minum, dan lain sebagainya ya, karena ini pembelajarannya daring, jadi Ibu juga nggak tahu kalau kalian makan atau minum, silahkan, boleh. Nah, tapi biasanya Ibu suka beberapa kali Google Meet ya, jadi dipersiapkan kalau pembelajarannya Bu Seli biasanya sering Google Meet. Kalau kalian terkendala kuota, silahkan
kalian lapor ke ketua kelas, nanti ketua kelas lapor ke Bu Seli siapa yang nggak bisa ikut Google Meet. Karena biasanya Ibu akan record Google Meet-nya, nanti akan Ibu kasih ke YouTube gitu ya. Jadi nanti kalian bisa nonton Google Meet pembelajaran PKJT begitu. Ya, kalau misalkan juga nanti ada feedback dari kalian pembelajaran daring yang lebih seru, lebih enaknya seperti apa, nanti kalian bisa kalian bisa sharing ke Ibu ya, ke WA, silahkan saja Bu, misalkan pembelajarannya lebih seru kayak gini Bu, kayak gini, boleh silahkan aja. Nanti bisa kita lakukan di pembelajaran selanjutnya, jadi bisa lebih menarik gitu ya. Nah, kalau misalkan ya penjelasan Ibu itu kecepatan juga bisa. Bu, yang ini tadi kecepatan saya mau tanya, silahkan ya. Karena kadang Ibu kalau ngomong suka cepat gitu ya. Oke, Aminuddin apa kabar? Sehat? Muhammad Aminuddin ya, yang lainnya boleh silakan buka ininya videonya, silahkan boleh gitu ya. Oke, lanjut. Untuk tadi materi yang Ibu sampaikan ada pertanyaan nggak? Karena kita baru Nggak ada, Bu. perkenalan. Oke, Nggak ada Bu, cukup jelas. jelas ya. Oke, Ibu sekarang mau memperkenalkan satu software ya. Software ini bisa kalian install, tapi diinstalnya di laptop atau komputer ya. Karena kalau untuk ke HP ini belum kompatibel gitu. Sebentar ya. Ini kalau suara bisa dibagikan nggak? Oke, Aminuddin, baik. Oke, yang lain gimana kabarnya? Baik? Ya, semoga sehat ya. Amin. Nah, ini ada satu software, tapi Ibu rasa suaranya nggak bisa muncul ya, karena di Google Meet. Oke, di sini ya, di dalam software ini ada beberapa aplikasi yang bisa kalian gunakan gitu ya. Yang pertama ada materi. Jika kalian klik materi, di sini ada materi beberapa yang ada di kultur jaringan. Ya, kalau kalian nanti sampai di semester 1 kan di pembibitan, kemudian lanjut ke materi kultur jaringan. Nah, untuk materi kultur jaringan karena sedikit sulit dan kalian belum familiar, kalian bisa klik ya, materi di aplikasi ini, misalkan kultur jaringan. Nah, nanti akan terbuka ya. Jadi kultur jaringan tanaman adalah bla 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 gitu. Nah, sampai dengan aklimatisasi, sterilisasi itu apa, kultur jaringan itu apa, teknik yang seperti apa, itu ada materinya di sini ya, beberapa materi. Kemudian ada juga simulasi praktiknya. Misalkan simulasi praktek sterilisasi alat. Bisa silakan diklik. Nah, kayak main games, jadi kalian lakukan seperti simulasi sesuai dengan petunjuk. Nah, kalian baca dulu nih sterilisasi alat tujuannya apa. Misalkan menerapkan sterilisasi alat baik dengan autoclave maupun dengan oven. Seperti itu ya. Nah, yang pertama, pilih cawan Petri. Cawan Petri. Kemudian gelas kimia. Gelas kimia. Oh, salah. Gelas kimia. Kemudian pipet tetes. Nah, pipet tetes. Kemudian spatula. Nah, kemudian masukkan ke dalam autoclave. Nah, masukkan ke dalam autoclave semuanya. Oke, ini juga belum.
ya. Jadi kita harus pencet mulai dulu ya, Nak, baru bisa dipindah. Gitu. Nah, kemudian tekan tombol on di sini untuk memulai. Oke. Masukkan media kulturnya. Terus kalian lihat saja di langkah-langkah ini, tahap sterilisasi alat sudah selesai. Pilih tombol next untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Oke. Nah, tombol next sudah, jadi lanjut nanti pembuatan media kulturnya. Terus kalian harus ini ya baca petunjuknya supaya kalian tahu langkah-langkah pembuatan media kultur jaringan itu seperti apa sih begitu. Nah, setelah ada aplikasi simulasi, di sini juga ada kuis. Ya, bisa nanti kalian ketikkan namanya di sini, kemudian kalian mulai, kemudian kalian klik-klik optionnya, misalkan kayak gitu. Nah, nanti akan muncul skor di akhir, ya. Nah, ini skornya ya, skornya berapa, kemudian KKM-nya berapa. Kayak gitu ya. Itu aplikasi di kultur jaringan tanaman yang nanti kalian bisa aplikasikan di rumah masing-masing. Itu ya, di rumah masing-masing pakai aplikasi media kultur jaringan tadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Oke. Ya, Bu, nggak Ini ada. ada 19 orang. Maaf Ibu, saya mau tanya. Ya, silahkan Anis. Itu nanti kita ngedownload gitu Bu, apa gimana? Oke, nanti softwarenya Ibu kirim, terus nanti kalian bisa run atau ya run masing-masing, setting di aplikasinya di laptop masing-masing gitu ya. Jadi nggak bisa di-download di Play Store itu karena itu buatan dari komunitas guru gitu ya, jadi belum bisa di-download gitu. Ya, kasih Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Ada Muhammad Jaki. Muhammad Zaki Maulana ada? Halo Muhammad Jaki. Halo. Ya, kedengeran Bu. Ya, Muhammad Jaki lagi ada di mana? Di rumah. Kameranya bisa dibuka? Oke, di rumah ya, Jaki. Ya, Jaki, tadi kan ada agribisnis, pembibitan, dan kultur jaringan. Kurang lebih, kita tuh nanti akan belajar apa aja, Jaki ya? Apa, Bu? Tadi kan udah Ibu sebutin tuh materi-materinya. Nah, kira-kira yang kamu sudah sedikit familiar gitu, misalkan kita mau belajar apa nih berarti di agribisnis pembibitan dan kultur jaringan tanaman? Oke, ada yang mau bantu Jaki? Saya Bu. Ya, boleh. Ini saya dibuka kameranya, boleh? Ini temboknya sama ya sama Jaki, Anis? Serumah, Bu, serumah. Ah, serumah. Adik kakak. Ayo Anis, dibantu Jakinya.
Ya, nge-lag sinyal. Ini siapa lagi yang mau bantu? Saya deh, Bu. Saya dulu. Ya jadi, ya udah, Anis aja. Ya, Anis, habis ini Alena, habis ini Ahmad Huda ya. 3 orang, oke? Nanti kita akan belajar tentang teknik perencanaan pembibitan tanaman, yaitu kata Bu Seli tadi nanti akan ditugaskan untuk praktek mengeringkan benih benih tanaman sayuran ya, Bu. Ya, Sayuran cabai dan tomat. oke, baik. Alena, ada tambahan? Ada Ya, silahkan. tar dulu, Bu. Tadi lu nyebutin yang mana sih, Nis? Yang pertama, Lin. Oh, terus di 3.2 kita belajar memahami keselamatan dan kesehatan kerja dalam produksi benih secara vegetatif. Mm-mm. Terus 3.3 kita memahami prosedur penyiapan alat dalam produksi benih secara vegetatif. Oke. Ya, tadi Anis bicara tentang praktik mandiri, kemudian Alena bicara tentang pembibitan vegetatif. Oke. Lanjut yang cowok lah ya. Ahmad Huda, laki-laki betul? Iya, Bu. Oh iya, betul ya. Ya, silahkan Ahmad Huda, ada tambahan. Aduh, bentar. Oke. Oke, Ibu. Apa sih, Bu, tadi pertanyaannya, Bu? Ya, pertanyaannya dalam pembelajaran agribisnis pembibitan yang Ibu jelaskan tadi, materi-materinya, silahkan. Kira-kira menurut kamu, tadi kamu udah nangkep kita tuh bakal belajar apa aja? Aduh, bentar. Ya, belajar apa Ini aja tadi? menganalisis teknik penyiapan tempat pembibitan, Oke. menganalisis teknik penyiapan media tanam, Mhm. terus menganalisis teknik membiarkan dan dalam produksi benih secara vegetatif. Oke. Ya. Jadi tadi sudah ada 3 orang yang bersuara. Tadi ya ada Anissa, kemudian ada Alena dan Ahmad Huda. Anissa tadi ya mohon didengar Muhammad Caki. Ya, tadi berbicara tentang praktik mandiri yaitu pengaringan sayuran buah ya. Sayuran buah di sini itu ada cabai dan juga tomat. Nah, kemudian Alena berbicara tentang pembibitan secara vegetatif. Nanti ada 2, ada generatif sama vegetatif. Kemudian Ahmad Huda tadi bercerita tentang tempat pembibitannya, gitu ya, seperti apa. Nah, karena ini masih pertemuan pertama, masih pertemuan awal, jadi Ibu tidak terlalu panjang lebar ya. Nanti software akan Ibu berikan ya. Kemudian untuk kontrak kuliah untuk kontrak pembelajaran akan Ibu berikan juga nanti di GCR ya. Jadi GCR-nya dicek nanti ada software sama ada kontrak belajar, kemudian ada materi pertemuan pertama. Silahkan kalian baca dulu, nanti dibahas di Google Meet selanjutnya ya, tentang pembelajaran secara vegetatif. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Tidak. Oke ya, jika ini 19 orang, siapa yang jadi ketua kelasnya 11 PPT? Alena. Saya, Bu. Alena, ya nanti Alena mungkin ada temannya yang tidak bisa ikut Google Meet karena alasan kuota dari berapa jumlah siswa ya yang bisa hadir hanya 19. Nanti bisa dikontak ke Ibu siapa yang tidak bisa. Nah, nanti Ibu akan share juga link YouTube
dari pembelajaran hari ini. Gitu saja. Salam sehat dari Ibu. Semoga kalian semua tetap sehat, jaga imun. Tuh ya, di sini ada siapa? Ahmad Huda, Aisyka, Alena, Alivia, Alia, Amanda, Anissa, Arya, Bondan, Hani, Laila, Aminuddin, Muhammad Jaki, Ilham, Korin, Rahma, Sandi, dan Zikria. Ya, semoga semua sehat. Sekian Amin. dari Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Bu wabarakatuh. Terima kasih Bu Seli. Terima kasih Bu. Ya, kasih, Bu. sama-sama. Terima kasih, Bu. Kasih Bu, sering-sering